Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya bersama responden saudara Kakak Ratna yang akan saya wawancarai. Saya izin wawancara ya kak. Ya. Kakak udah berapa lama menikah? 9 tahun. Oh, udah 9 tahun ya. Alhamdulillah. Nah, selama kakak menikah ini, apakah dalam rumah tangga kakak sering mengalami ujian atau cobaan? Banyak. Biasanya tuh permasalahan atau ujiannya tuh apa aja sih kok kalau boleh tahu? Mulai dari ekonomi ya, dari apa namanya itu masalah paham atau beda pendapat ya, pokoknya inilah masalah rumah tangga yang kecil-kecil gitu. Oh, seperti gitu ya. Nah, kalau misalnya permasalahan kayak gitu biasanya kakak mengatasi masalahnya itu kayak mana sih? Ya kita juga cari solusinya Ya. baru udah nanti lama-lama baikan sendiri. Oh, baikkan sendiri. Kok misalnya permasalahan itu kok misalnya kakak biarin aja gitu, apakah ada efek jangka panjangnya itu untuk dalam keluarga kakak? Nggak ada sih. Gak ada ya. Kenapa saling diam, karena kita saling interaksi dulu. Menurut kakak nih, bagaimana nih sama orang-orang yang takut untuk berkeluarga dengan alasan yaitu tidak ingin mengalami permasalahan atau tidak ingin mengalami cobaan dalam rumah tangga? Gimana sih tanggapan kakak? Menurut saya sih harus persiapkan diri ya. Siapkan mental, terutama kalau anak muda sekarang ini kan kebanyakan dikit-dikit takut apa namanya tuh, takutnya banyak perceraian gitu. Nah, kayak mentalnya tuh kayak apa, Belum siap gitu belum ya? siap. Baiknya sih ya persiapkan diri dulu ya. Kalau sudah benar-benar matang baru punya rumah tangga. Oh gitu ya kak ya. Sama saya mau nanya lagi nih, misalnya kalau apakah dengan kehadiran anak itu menjadi suatu beban atau berkah dalam suatu keluarga? Menurut saya ini justru berkah sih, kalau anaknya kan jadi lebih mempererat ini apa. Ya, jadi pertanyaan terakhir, nah buat saya nih kak, saran nih buat saya sebagai mahasiswa yang belum berumah tangga, belum berkeluarga. Nah, bagaimana sih saran kakak agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, siapkan mental, materi, sama persiapkan diri lah ya, supaya lebih matang lagi lah dalam berumah tangga gitu. Baik, terima kasih kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya akan mewawancarai responden yang kedua, yaitu bersama Mbak Yuli. Saya izin bertanya ya kak. Mbak udah berapa lama sih menikah? Sudah 16 tahun. Udah 16 tahun, udah sangat cukup lama. Terus dalam selama menikah nih, apakah Mbak sering mengalami ujian atau cobaan masalah dalam rumah tangga? Dalam rumah tangga pasti ada ujian dan cobaan. Ya. Misalnya tuh kayak apa sih kak biasanya? Ujiannya sekarang ini jarak antara suami Oh, LDRan ya. Emang suaminya kerja apa kak? di swasta di tambang. Oh, di tambang ya. Jadi LDR gitu ya. Terus biasanya kalau LDRan gini nih, bagaimana sih cara mengatasi masalah-masalahnya? Yang penting komunikasi lancar. Oh, komunikasinya ya yang diperbaiki, dilancarkan lagi gitu ya. Nah, terus tuh misalnya ada suatu masalah gini di keluarga kakak, misalnya kakak biarkan permasalahan gitu, apakah ada efek yang efek jangka panjang untuk
keluarga kakak? Misalnya masalahnya tuh dibiarkan aja gitu, nggak dicari solusinya gitu. Harus mencari solusinya. Harus dicari solusinya ya, jangan dibiarkan. Jangan gitu. dibiarkan. Kalau dibiarkan berlarut-larut, ya pasti ada efeknya. Oh, Satunya diam yang satunya sama aja. oh iya. Tidak ada penyelesaian. Jadi kalau misal, jadi pertanyaan selanjutnya nih, misalnya nih, kakak kan alhamdulillah punya anak ya. Iya. Nah, menurut kakak anak itu sebagai beban atau berkah sih dalam keluarga? Berkah. Berkah ya, Tidak alhamdulillah. bisa dilihat dari beban, Pak. Oh, Karena itu disyukuri semua. disyukuri semua ya. Berkah dari Allah. Nah ya, ini yang terakhir nih kak, saya meminta saran untuk saya sebagai mahasiswa yang belum berkeluarga nih, bagaimana sih supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Sakinah mawaddah warahmah. Yang pastinya dalam rumah tangga nantinya harus ada saling percaya, kejujuran, dan komunikasi tetap jalan terbaik walaupun jaraknya jauh. Oh iya, iya. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih. Dan baik, selanjutnya saya akan mewawancarai responden yang ketiga bersama Ibu Dahliawati. Baik, saya izin wawancara Ibu ya. Ibu sudah berapa lama menikah? Dari tahun 90 sampai sekarang. 30 tahunan ya, sudah 30 tahunan ya, kurang lebih. Nah, saya mau menanyakan selama ibu menikah nih, apakah sering mengalami ujian dan cobaannya, dan apa sih ujian dan cobaan yang sering ibu alami dalam rumah tangga? tangga itu pasti ada cobaan dan ujiannya. Tergantung kita yang menghadapi semua permasalahan itu. Biasanya sih kebanyakan masalah-masalah itu. Tapi alhamdulillah selama yang saya jalani, alhamdulillah setiap masalah ada aja penyelesaiannya. Asal kita selalu sabar, banyak berdoa, insya Allah ada aja jalan. Jadi cara mengatasi setiap masalahnya itu ya harus sabar gitu ya. Sabar, Serahkan. tapi serahkan semua kepada Allah sambil kita ikhtiar usaha yang terbaik. Terus ibu pernah nggak sih ketika mengalami cobaan itu masalahnya itu dibiarkan? Nah, kalau misalnya masalahnya itu dibiarkan, apakah ada efek jangka panjang dalam permasalahan tersebut? Kalau dibiarkan gitu. Kalau saya pribadi sih tidak pernah membiarkan setiap masalah ya. Saya usahakan masalah itu kita usahakan selesai, karena kita kan mau berumah tangga harus tenang, damai, dengan kebahagiaan. Jadi kalau ada masalah, usahakan mencari solusinya bareng-bareng. Pokoknya usaha cari solusinya lah, gimana yang terbaik. Itu sambil kita bersabar, ikhtiar, dan berdoa terus minta kepada Allah, minta petunjuk bagaimana jalan pulangnya, bagaimana penyelesaiannya. Harus dicari solusinya setiap masalah itu. Ini saya mau minta pendapat ibu nih. Menurut ibu, bagaimana nih dengan orang-orang yang takut untuk berkeluarga dengan alasannya itu dia tidak ingin mengalami permasalahan yang ada di rumah tangga gitu. Ya kalau memang sih banyak juga orang takut kan rumah tangga, karena dilihat kadang-kadang ada masalah ini, masalah itu. Tapi insya Allah jangan khawatir, yang penting kita selalu dekat sama Allah. Insya Allah pasti ada jalannya. Rumah tangga itu kan juga ibadah. Nah di dalam kita beribadah itu pasti ada aja artinya kerikil-kerikil kecilnya dulu. Tapi itu diuji sama Allah bagaimana kita menyikapinya.
mahasiswa yang belum berkeluarga nih, supaya bagaimana sih, tolong berikan saran ibu kepada saya agar bisa menjadi mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Intinya kalau kita mau berumah tangga kan jodoh itu sudah ada dari Allah ya, masing-masing sudah ada jodohnya masing-masing. Kita selalu berdoa kepada Allah dan baik soleh yang semoga kita bisa sampai kan Maut memisahkan. sampai menuju jannahnya sampai Allah. Ini itu aja yang penting. Kalau dalam Islam kan dilarang kayak pacaran, usahakan jangan berpacaran. Ya, insya Allah ada jodoh itu masing-masing sudah ada kok. Kita berdoa lah minta yang terbaik. Baik, makasih Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai responden yang keempat, yaitu bersama Kakak Safa. Oke, baik. Saya izin bertanya ya, Kak. Iya, Kakak udah berapa lama sih menikah? sudah mau jalan 2 tahun. Oh, sudah jalan 2 tahun ya. Iya. Alhamdulillah. Selama kakak menikah nih, kakak ini sering ngalami ujian dan cobaan dalam rumah tangga nggak sih? Oh belum ya, kalau saat ini belum ada, tapi ya nggak tahu ke depannya. Tapi buat sekarang sih belum ada sama sekali. Oh ya, alhamdulillah ya. Iya. Semisal nih, kakak menghadapi permasalahan ke depannya, gimana sih kakak mengatasi permasalahan tersebut? Kuncinya itu adalah komunikasi. Kalau misalnya ada masalah, cukup omongin berdua aja, selesaiin baik-baik. Cukup berdua aja tanpa orang lain, biar masalahnya nggak panjang. Oh gitu ya. Iya. Saya mau nanya nih, menurut pendapat kakak nih, bagaimana pendapat kakak nih sama orang-orang yang takut untuk menikah dikarenakan dia tuh dengan alasan tuh karena tidak ingin mengalami permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Kuncinya itu hanya satu, adalah komunikasi. Karena kalau kita nggak kurang komunikasi itu bikin ribet, bikin banyak masalah. Jadi kuncinya itu cukup komunikasi. Oh ya, berarti jangan takut gitu ya. Ya, jangan takut untuk ada masalah, karena namanya pernikahan pasti ada masalahnya. Sama nih, semisal nih, kakak udah punya anak kak? Belum. Oh belum ya. Semisal nih kakak punya anak, anak itu sebagai beban atau berkah sih untuk keluarga kakak? Berkah sih, kan kita dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terakhir nih kak ya, saya mau minta saran kakak nih sebagai saya sebagai mahasiswa ya, yang belum berkeluarga, apa sih saran dari kakak untuk saya sebagai mahasiswa untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu? Kuncinya itu komunikasi, saling jujur, jangan pernah berbohong, karena kalau ada bohong pasti bakal ada masalah. Oh, oke, mungkin itu aja hasil wawancara saya dari dengan kakak Safa. Mungkin itu aja ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan wawancarai responden kelima, yaitu bersama Ibu Bahria. Ibu udah berapa lama menikah? 16 tahun. Udah 16 tahun, alhamdulillah Ya. Ibu nih, saya mau nanya, Ya, silakan. Ibu apakah sering mengalami ujian dan cobaan dalam rumah tangga? Ya banyak. Pasti ada. Seperti apa sih permasalahan yang biasanya tuh? Ya, masalah sepele-sepele aja. Oh iya. Gimana ibu mengatasi masalah tersebut? Ya, kadang didiskusikan, diceritain masalahnya. Diceritain sama pasangannya ya? Iya, Dikomunikasi. Menurut ibu nih, bagaimana sih tanggapan ibu atau saran ibu terhadap orang-orang yang takut berkeluarga karena dengan alasan dia itu takut untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga? Ya, jangan takut. Ada? Ya nikah aja.
nikah aja dihadapin aja ya. Iya, dihadapi aja. Pasti ada solusinya Pasti ya. ada solusinya. Setiap rumah tangga pasti ada masalah, tapi pasti ada solusinya. Menurut ibu, anak itu sebagai anugerah nggak sebagai berkah atau beban sih dalam keluarga? Berkah. Berkah ya, membawa apa ya? Setiap anak ya pasti ada rezeki masing-masing. Apa saran ibu nih untuk saya sebagai mahasiswa yang belum berkeluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Saling jujur, saling terbuka, jujur. Oke, baik. Mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya untuk saya berwawancara dengan Ibu. Iya. Terima kasih. Sama-sama.